warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali perkenalkan, nama saya Muhammad Ifari Arafiki Maulidi, mahasiswa PAI semester 6 angkatan 2022. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur public speaking, struktur umum presentasi, teknik penyampaiannya, dan lain-lain untuk memenuhi tugas kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Ahmad Sa'i MPD. Dan di sini saya langsung untuk menjelaskannya. Definisi dari public speaking adalah seni berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, baik itu untuk memberikan informasi, mengedukasi, ataupun mempengaruhi audiens. Nomor 2, struktur umum presentasi. Strukturnya yaitu adalah untuk presentasi itu ada yang namanya pembukaan, opening. Dan yang nomor 2 yang paling penting yaitu adalah isi. Dan yang nomor 3 adalah penutup. Di sini memiliki kolaborasi yang sangat penting antara pembukaan, isi, dan penutup. Teknik penyampaian yang ketiga ini adalah teknik penyampaian dalam kita melakukan presentasi ataupun melakukan public speaking. Pertama yaitu adalah intonasi atau artikulasi, bicara dengan jelas. Contohnya, saya melihat Ustadz Ubed seperti itu. Saya ada di sampingnya Ustadz Fawaid. Itu adalah intonasi dan artikulasi yang jelas. Dan nomor 2 adalah gestur atau bahasa tubuh. Baik itu dari muka ataupun dari badan, kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita bicarakan. Seperti contohnya kita menggerak-gerakkan tangan untuk memberikan contoh dari contoh pertama dari kita, agar audiens itu lebih mengerti terhadap apa yang kita bicarakan. Dan yang nomor 3 yaitu adalah kontak mata untuk membangun relasi antara pendengar dan penyampai, agar kita mendapatkan chemistry yang jelas di situ. Dan selanjutnya yaitu adalah persiapan materi. Siapkan materi dengan baik, pahami topik secara mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan audiens. Selanjutnya, gunakan alat bantu visual seperti slide, gambar, secukupnya buat sekedar teks padat, agar tidak monoton terhadap pembicaraan kita, agar lebih variasi dalam melakukan public speaking. Tips tambahan untuk meningkatkan public speaking: kenali audiens, seperti apa audiens yang kita arah atau audiens yang kita tuju, apakah anak-anak ataupun orang tua, itu harus kenali. Nomor 2 adalah buat pembukaan yang menarik. Halo guys, dan semacamnya, yang 3 menit itu 3 menit awalan yang sangat mempengaruhi kepada belakangnya. Itu namanya, saya lupa tapi itu penjelasannya. Yang nomor 3 yaitu adalah latihan berkali-kali. Baik di kaca ataupun di secara pribadi, serah. Artinya latihan berkali-kali, walaupun tidak ada audiens kita latihan. Yang nomor 4 adalah tangani feedback audiens. Kalau audiens itu bertanya ataupun kita harus memberikan pertanyaan apakah mengerti atau tidak, melakukan follow up di public speaking tersebut. Dan terakhir adalah akhiri dengan dampak. Dampaknya itu adalah tentunya feedback dari para audiens. Dampak apa yang kita pengaruhi terhadap audiens itu merupakan salah satu untuk mengukur kesuksesan kita dalam public speaking. Mungkin seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.